Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan renungkan bersama-sama kembali renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kami akan kembali melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk mengerti firman ini dengan baik, dan biarlah Allah Roh Kudus yang menguatkan kami dan juga mengajari kami dan juga menyentuh pribadi kami, dan secara khusus hati kami, sehingga kami dapat diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Roma 12 ayat 2 berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu, jika kita harus memilih satu karakter kartun untuk mewakili diri kita, kira-kira siapa yang akan kita pilih? Bapak Ibu dapat menjawab secara pribadi. Mungkin ada yang memilih yang kuat, ada yang memilih yang jujur. Namun seringkali kita sebenarnya merasa lebih mirip dengan karakter yang ceroboh, egois, atau hidup tanpa arah. Banyak dari kita berpikir, andai aku bisa berubah. Dan kabar baiknya sebenarnya hidup kita bukanlah film kartun yang kaku. Tuhan adalah sang sutradara yang ingin mengubah jalan cerita kehidupan kita yang telah kita rencanakan sendiri. Ia ingin kita tidak lagi menjadi karakter yang gagal, melainkan karakter yang mencerminkan kehendaknya. Pertanyaannya, mengapa perubahan itu wajib? Mari kita lihat 3 fase perjalanan gambar diri manusia sebenarnya. Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa pada awalnya kita diciptakan sangat sempurna. Kita adalah merupakan gambar dan rupa Allah. Jikalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan sebagai imago Dei. Kita dirancang untuk memancarkan kasih, memancarkan kekudusan, dan hikmat yang dari Tuhan. Kita adalah wakil Allah di bumi. Kemudian kalau kita maju lebih jauh lagi, manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, gambar diri Allah yang ada di dalam manusia itu kemudian rusak. Dosa tidak menghilangkan gambar Allah, tetapi dosa membuat gambar yang sedemikian rupa bagus itu menjadi rusak. Seperti cermin yang pecah, masih ada pantulannya ketika kita bercermin di dalam cermin yang pecah, tapi tidak lagi utuh dan jernih. Pikiran kita ini menjadi gelap dan hati kita cenderung memberontak terhadap Allah. Maka di dalam Roma 12 ayat 2 ini mengatakan dan memperingatkan untuk kita tidak serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia seringkali menghambat perubahan kita menuju kepada Allah. Dunia mencoba mencetak kita menjadi egois karena dosa. Seringkali kita mencoba berubah dengan kekuatan kita sendiri, namun hal itu akan menjadikan kita berubah dari tampilan luar saja. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah berubah melalui pembaharuan budi atau pembaharuan yang berdasarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian nats ini sebenarnya sedang mengatakan bahwa manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada akhirnya Yesus datang untuk menyelamatkan. Oleh sebab itulah, karena kita telah diselamatkan, maka Roma menyatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Bapak Ibu, kita berubah bukan untuk menjadi baik supaya diterima Tuhan, tetapi kita berubah karena gambar Allah di dalam diri kita perlu direstorasi ulang agar kita bisa kembali berrelasi secara utuh dengannya. Kita telah menerima keselamatan itu, maka jangan biarkan dunia membentuk cetakan hidup kita. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan yang secara terus-menerus. Perubahan sejati dimulai saat cara pandang kita mulai berubah. Dari yang sebelumnya mengejar kenyamanan dunia menjadi mengejar kehendak Allah, yaitu kehendak yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat
cermin itu rusak, Tuhan tidak membuangnya. Ia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yaitu gambar Allah yang paling sempurna, untuk datang mengambil rupa manusia. Yesus mati untuk membayar harga kerusakan kita, dan ia bangkit untuk memberikan kita hidup yang baru. Maka Bapak Ibu, jika hari ini kita merasa seperti potongan mozaik yang hancur, ingatlah bahwa Yesus sedang merajut kembali setiap kepingan-kepingan hidup kita, agar kita kembali memancarkan kemuliaan Allah. Di dalam Kristus, perubahan bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah pemulihan identitas sejati. Sehingga kita kembali ke rencana awal Allah, yaitu memancarkan kasih setianya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ketika kami jatuh ke dalam dosa, ketika kami rusak di dalam dunia yang rusak. Tuhan tidak membuang kami. Tuhan bahkan memperbaiki kepingan-kepingan kami satu demi satu. Tuhan membuat kami menjadi karya yang begitu indah, yang dapat dilihat oleh manusia, yang dapat dilihat oleh dunia ini. Maka untuk itu ya Bapa, biarlah kami senantiasa belajar untuk tetap berada di jalan yang Tuhan telah tentukan bagi kami, sehingga kami menjadi karya yang maha indah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.